Hari ini berdoa Allah, marilah kita mulai saja taklim kita pada sore hari ini. Untuk masalah kita hormati Ketua DPR Masjid Riyadhus Shalihin Bapak Abdul Hasan Bustami dan pengurusannya, para sepuh, para orang tua kita, Bapak Haji Sulkan, Bapak Hasan, Bapak Roni, dan bapak-bapak yang lainnya, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja-puji syukur pada kita panjatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah di malam hari ini masih banyak begitu nikmat rahmat karunia yang diberikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan nikmat sempat, sehingganya dengan nikmat-nikmat tersebut alhamdulillah kita masih bisa berkumpul, masih bisa bersilaturahim, masih bisa berkabul ilmu di masjid ini. Mudah-mudahan pertemuan kita di sini, pertemuan kita ini, belajarnya kita di sini mendapat ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya salawat dan salam sejahtera terkirim kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada ahli keluarganya, sahabatnya, kerabatnya, hingga kepada kita selaku umatnya yang selalu setia menjalankan ajaran-ajarannya dan sunnah-sunnahnya. Semoga harapan kita di akhir nanti kita mendapat salat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian rahimahullah, mari saja kita buka taklim kita ini dengan membaca Al Quran, yaitu suratul Fatihah. Mudah-mudahan membaca suratul Fatihah ini mengajar kita dapat berjalan dengan lancar dan baik, dan mudah-mudahan pula materi pelajaran ilmu yang disampaikan oleh guru kita nanti dapat bermanfaat buat kita semua. Bihajiniya wa kulidatin sholihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hari ini saudara rahimahullah, marilah kita simak, kita ikuti ilmu pelajaran yang disampaikan oleh guru kita kepada Al-Ustaz Mustafa Karudin. Kami persilakan. Shallu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat, yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Riyadhus Shalihin Bapak Hasan, itu juga yang saya hormati segenap pengurus Masjid Riyadhus Shalihin, dan yang saya hormati seluruh hadirin bapak-bapak yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih banyak Bapak jamaah sekalian yang sudah menyempatkan waktu dan meniatkan diri setelah kita melaksanakan kewajiban dari Allah, melaksanakan sholat maghrib, ada niatan untuk duduk bersama mencari ilmu Allah, mencari ridha Allah. Mudah-mudahan niat baik Bapak jamaah sekalian Allah balas dengan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja dan puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah. Mari sama-sama senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita menjadi abdan syakura, hamba Allah yang selalu ingat akan pemberian nikmat-nikmat dari Allah, supaya kita tidak menjadi hamba Allah yang kufur akan nikmat-nikmat dari Allah. Kita pergunakan nikmat-nikmat tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah, mentaati perintah Allah, dan berusaha pula meninggalkan larangan Allah. Salawat beserta salam senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabi kita yang agung dan mulia, yang dimuliakan oleh Allah, dicintai oleh umat-umatnya, dan kita selaku umatnya harus mencintainya. Di antaranya mengamalkan dari sunnah Rasulullah, dan juga perbanyaklah membaca salawat kepadanya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi salatu
إلى حضرة نبينا وشفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وعائلته الكرام أجمعين. ثم نعوده توصل إلى معرفة الكتاب الشيخ سالم الجميلي والشيخ نواف البدر والشيخ جميع علماء الأمين والله ورسوله. شهد لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Para hadirin jamaah yang saya hormati, alhamdulillah malam hari ini kita akan sama-sama melanjutkan pembahasan dalam kitab Safinatun Najah yang berkaitan dengan ilmu fikih. Kita sedang membahas yang ada di bab tentang syurut sholat, syarat-syaratnya sholat sudah kita bahas dan kita sudah selesaikan. Tinggal sedikit setelah pembahasan syarat sholat ada yaitu al-awratu al-ba'un. Setelah kemarin kita bahas hadas terbagi dua, ada hadas kecil dan hadas yang besar. Tolong ingat, hadas itu ada dua, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil mau jabal wudu, sesuatu yang mewajibkan kita berwudu. Kemudian kalau yang hadas besar mau jabal islam, sesuatu yang mewajibkan kita mandi wajib atau janabah. Nah, sekarang kita akan fokus bahas, walaupun di bulan yang lalu sedikit kita sudah bahas, ya, tapi belum selesai. Kita akan selesaikan insyaallah malam hari ini. Kalau sudah selesai, kita akan lanjut ke pasal berikutnya, yaitu arkanus sholat, tentang rukun-rukun sholat. Ini yang kita akan lebih dalam bahas tentang rukun-rukun sholat. Selain kita hafal jumlahnya, ya, kemudian tidak berusaha hafal satu persatu. Insya Allah saya akan mengajak menghafal bersama. Ya, diusahakan walaupun sudah hafal jumlah bilangannya, diusahakan hafal satu persatunya. Bahkan saya akan mengajak hafal dari rukun yang 17 itu dibagi 3, yaitu supaya menambah wawasan ilmu kita yang berkaitan dengan ibadah, itu tentang sholat. Baik, kita bahas al-awratu al-ba'un, bahwasanya aurat, ya, jangan ada auratun, bahwasanya aurat itu ada 4. Kemarin sudah dijelaskan aurat itu apa. Aurat itu menurut lughat an-nafsu, sesuatu yang kurang. Berarti kalau kurang harus ditutup kekurangannya atau ditambah. Apapun itu kalau kurang usahakan tambah supaya maksimal. Biasanya kalau di sekolahan ada anak nilainya kurang. Kurang itu ditambah apa? Remedial. Supaya menutupi kekurangannya. Segala sesuatu yang kurang, Bapak jamaah sekalian, usahakan ditambah supaya sempurna, supaya maksimal. Nah, dalam diri kita juga ada yang namanya aurat, anggota tubuh yang memang harus tertutup. Ya, itu udah lebih aurat. Ma wajaba satruhu, sesuatu yang wajib tertutup atau ditutupnya. Berarti Bapak jamaah sekalian, menutup aurat itu hukumnya wajib. Lagi, nutup aurat itu hukumnya wajib. Kalau yang wajib berarti kalau kita amalin, kita tutup aurat kita itu, nah kita nggak berdosa, sudah melaksanakan perintah agama. Tapi sebaliknya kalau ada orang yang membuka auratnya dengan sengaja, bahkan maaf sudah jadi kebiasaan sehari-hari, itu dinilaikan dosa, Pak. Terhitung dosa, dicatat dosa kalau ada orang yang memang setiap harinya menontonkan, memamerkan, membuka aurat. Ya, bahkan sebetulnya aurat itu sesuatu yang harus malu. Malunya apa? Malu jika terlihat orang. Tapi yang sekarang kira-kira Pak, maaf, orang membuka aurat sekarang malu
listrik diangkat, bahkan keren lagi ada lepong sekarang, ketek bolong. Kira-kira orang begitu malu apa bangga apa senang? Kudunya malu. Kudunya memang malu. Karena aurat sendiri diperlihatkan memang suruh dilihat sama orang. Ini yang perlu kita pahami, maaf ya. Jadi orang yang suka membuka auratnya tanpa ada rasa malu kepada Allah, tanpa ada malu terhadap sesama manusia, terkhususnya maaf kalau perempuan dilihat oleh bapak-bapak matanya yang memang masih normal, masih senang kan lihat ya, normal berarti. Itu pas sudah memberikan perbuatan dosa untuk dirinya, karena auratnya dia dibuka, diperlihatkan untuk orang lain yang memang sudah tidak ada rasa malu. Walaupun ada bahasa ini bukan gaya tren, ngikutin agama orang lain, budaya orang lain. Budaya itu ada yang harus diikutin, ada yang nggak boleh. Budaya boleh silakan, tapi ada budaya kalau melanggar syariat ketentuan agama jangan diikutin. Contoh, bagian lutut nih, levis biasanya dibolong-bolongin, beli mah agak bolong padahal. Karena ngikutin gaya, dibolongin. Bener Pak? Di sini ya nih. Bahkan kalau udah naik sedikit kita dibolongin, pas pahamnya. Itu kelihatan juga itu Allah. Ini dari budaya. Kalau seandainya melanggar syariat agama, jangan diikuti. Ya, kalau budaya yang memang bagus, boleh silakan. Nanti saya pun akan membahas budaya yang sudah familiar di Indonesia. Salah satunya nanti sarungan. Sarung sama orang perempuan sholat pakai mukena. Kalau bedakan tuh, ada syariat, ada budaya. Ya, nanti kita bahas muncul. Ini aurat ada 4. Yang pertama aurat rajuli mutlaqan, yaitu auratnya seorang laki-laki. Umum nih semua laki-laki auratnya. Ya, itu ma baina surah wa rukbah, antara pusat sampai lutut. Ini yang harus ditutup oleh bapak-bapak, oleh anak-anak, oleh remaja, dari mulai pusat sampai lutut. Berarti kalau di batasnya lutut itu termasuk masih terbuka aurat. Makanya maaf kalau lagi santai ya, kan kalau kerja mungkin pakai celana panjang. Kalau kondangan jarang yang pakai kolor. Ada nggak kondangan pakai kolor? Dulu mungkin kayak kondangan pakai kolor. Tapi kalau ke gedung, ya keren kalau kondangan mah pakai celananya bagus
auratnya. Tuh Bapak Ibu sekalian, auratnya seorang laki-laki di luar sholat maupun di dalam sholat. Begitu juga wal amat. Amat, ini ada bahasa amat. Zaman dahulu ada yang namanya abid dan amat, disebutnya budak yang memang dijual belikan. Di dulu sebelum Islam datang itu ada yang namanya amat atau abid, orang bisa dijual belikan. Seperti yang memang Muhajir Bilal bin Rabah itu amat. Tapi alhamdulillah Islam datang, Nabi Muhammad membawa agama syariat Islam. Alhamdulillah amat itu tidak ada. Semua dimerdekakan. Alhamdulillah perbudakan tidak ada. Ya, ini masih ada kitab-kitab ulama untuk mengetahui bahwa di zaman dahulu ada yang namanya perbudakan yang disebut abid untuk laki-laki, amat untuk perempuan. Ya, ini sebagai sejarah. Tapi untuk zaman sekarang Bapak sudah tidak ada lagi yang namanya abid dan amat, sudah nggak ada. Yang ini hanya sebatas pengetahuan sejarah bahwasanya dahulu ada yang namanya abid ataupun untuk perempuan disebutnya amat. Ya, itu pun amat ketika auratnya dalam sholat. Kalau amat di sholat ma baina surah wa rukbah. Kalau amat yang ada hulu perempuan amat ya, itu auratnya ketika sholat cukup antara lutut dan pusar dari itu. Ya, itu amat, bukan perempuan merdeka. Baru yang kedua auratul hurrati di sholat, adapun aurat perempuan yang merdeka kayak ibu sekarang, bukan amat. Apa ya? Batasannya mana? Di sholat atau di dunia, ketika sholat ataupun di kharijiha, di luar sholat, auratnya perempuan itu adalah jami'u badaniha ma wal wajhi wal kafain. Ini tolong paham ini. Bahwasanya Bapak, auratnya seorang perempuan ya, ketika sholat maupun di luar sholat. Lagi ada dua, aurat perempuan ketika dia sholat ataupun di luar sholat, maksudnya dia ketika tidak sholat, yaitu batasannya mana? Jadi badannya, semua badannya, mulai dari atas sampai bawah. Itulah perempuan itu mahal, barang yang mahal yang harus ditutup. Ya, kan kalau barang mahal pun kadang casingnya bagus Pak, mahal. Coba aja kalau jam tangan yang bermerek Pak, yang harganya 1 juta ke atas, mau kena itu apa Pak? Mau kena, namanya mau kena ya? Ada bahasa lainnya saya mau kena. Apa namanya? Kita tahu bahasa lain mau kena. Di Jawa apa namanya? Duku. Jawa duku. Duku. Wajib. Saya tidak tahu aja. Tapi umumnya adalah orang desa mengenalnya mau kena. Nggak tahu dari mana namanya dia mau kena. Ya. Adapun mau kena Pak, yang sering kita temui di Indonesia, bahkan kita ibu, itu sebetulnya sebagai bukan dari sebagian dari syariat. Ya, bukan syariat itu bukan. Tapi sudah termasuk jadi budaya. Budaya di Indonesia, seorang perempuan yaitu ada yang mendesain mukena sehingga untuk digunakan alat untuk sholat. Tapi itu bukan dari bagian syariat. Sekali lagi, mukena itu bukan bagian dari syariat. Ya, kenapa bukan syariat? Yuk kita cek masing-masing negara. Di Arab, orang Arab atau orang Islam di agama animal di negara lain, apakah pakai mukena orang ibu kalau sholat? Halo? Hah? Di Arab pakai mukena orang Arab
ada guna untuk auratnya ada mukena. Yang saya katakan, mukena itu bukan bagian dari syariat yang memang ditentukan sholat pakai mukena. Sama seperti bapak-bapak, bukan berarti sholat harus pakai sarung mulu. Ini bukan wajib sarungnya, yang wajib itu nutup aurat. Tapi budaya Indonesia memang umumnya orang kalau sholat itu lebih banyak pakai sarung. Tapi bukan syariat sarung ini. Makanya boleh sholat pakai celana panjang. Ya, celana panjang. Celananya celana dalam. Celana panjang boleh. Itulah kehebatan Islam, kelonggaran Islam, kemudahan Islam. Kalau pak sholat wajib pakai mukena, dia betul. Atau sholat wajib pakai sarung, repot kita. Atau sholat harus ikutin orang Arab pakai gamis, repot kita. Betul nggak? Habis kalau kerja pakai celana, pakai sholat ganti dulu, pakai sarung. Ya, misalkan wajib. Atau pakai gamis, tapi enggak, agama itu mudah dan mempermudah untuk pengeluknya. Yang terpenting bajunya suci, celananya suci, menutup aurat, sholat sah. Tidak harus pakai sarung. Tapi orang Islam di Indonesia itu luar biasa, cakap-cakap api-api. Oh, pakai sarungan, bagus. Ya, bedanya kalau orang pakai sarungan lebih banyak yang tentang keagamaan. Sholat pakai sarung, ngaji pakai sarung, kemudian tahlilan pakai sarung. Gak ada saya melihat orang yang nongkrong di kafe pakai sarungan. Ada nggak? Ini sebetulnya luar biasa, menolong nih. Orang yang mau bermaksiat kalau pakai sarung agak jadi malu karena orang sudah memahami orang sarungan itu orang agamis. Betul? Orang Madura sarungan baik. Orang Madura sarungan baik. Orang kaki. Agak tangan. Orang India juga sama. Ya, itu bapak jalan kalian. Saya mengatakan bahwa seorang perempuan bukan harus setiap sholat pakai mukena, terutama ketika keluar. Ya, nah bagaimana ketika tidak ada mukena? Boleh nggak sholat seorang perempuan pakai gamis? Boleh nggak? Coba, dia paham nih, malam ini paham. Takutnya maaf ketika keluar rumah sama istri kita atau kondangan, kan jarang pak. Ibu-ibu kondangan bawa mukena sangat jarang. Nah, ketika kita keluar rumah sama istri, sudah masuk waktu sholat, di masjid nggak ada mukena, ibu sholat ada mukena, apakah harus sholat atau nggak sholat? Tetap sholat. Apalagi sudah mepet waktunya, kalau pulang ke rumah nggak memungkinkan, habis waktunya sholat dengan baju yang digunakan. Kalau perempuan pakai gamis, yang terpenting menutup aurat. Berarti gamis, kemudian kerudung, ada pun, nah ini yang perhatikan. Kan gamis ada yang menutupi, ada yang enggak. Kebanyakan gamis itu kan menutupi sampai kayak mukena. Gamis biasanya masih terlihat apa? Lempar kaki. Apa? Ah, Tidak lagi tahu. Kakinya tapak kaki. telapak kaki. Nah, ada pun seorang perempuan ketika di luar rumah tidak ada mukena, waktu sudah sholat sudah masuk, dia sholat dengan menggunakan pakaian yang digunakan, kerudung, baju apa namanya, gamis. Adapun kakinya pakai kaos kaki. Kaos kaki nutupin nggak aurat? Nutup pak. Tapi pas pakai celana lepis di mana? Hah? Pas pakai celana lepis. Oke, kan satu ya. Ini yang pakai kaki dulu nih, berarti ini yang islami. Jadi kalau ada istri kita atau istri lain, ya untuk perempuan, ketika nggak ada mukena, ketika sholat, ingat mukena bukan bagian daripada rukun atau syarat, ya. Tapi itu budaya yang memang sudah familiar di Indonesia, yang memang menggunakan mukena. Tetapi ketika nggak ada, cukup dengan nutup aurat, yaitu dengan kerudung, kemudian baju gamis. Adapun kedua kakinya itu pakai penutup, berarti ini antaranya kaos kaki. Oh, nggak ada kaos kaki, nggak bawa gubet, gubet, tahu gubet ya? Apa gubet? Ikan. Ada sejadah dua, ini mah betul-betul kondangan nggak pakai kaos kaki. Ada sejadah dua, gubet di sini ikat, udah begitu sholatnya. Sholat, yang penting kakinya tertutup. Ya, adapun alatnya menggunakan apa saja, ya kalau yang lebih simpel pakai kaos kaki. Nggak ada kaos kaki, di
Bagaimana